Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, Nak. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 3, giatnya berusaha meraih cita-cita. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6 ya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita masih mempelajari tentang cita-cita ya, Nak. Kita masih membahas tentang cita-cita. Untuk meraih sebuah cita-cita itu bukanlah hal yang mudah. Namun kita tidak boleh putus asa setiap kali kita mengalami kegagalan. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Contohnya seperti yang dialami oleh pejuang Budi. Perjuangan Budi sungguh luar biasa. Ia tak gentar menunjukkan upaya terbaik dan akhirnya ia memperoleh prestasi yang gemilang. Nah, cerita dari perjuangannya ditorehkan dalam cerita yang tertulis dalam halaman 104 ya, Nak. Di situ bisa dibaca bahwa awalnya Budi sangat membenci pelajaran bahasa Inggris. Sampai akhirnya karena kebenciannya itu dia terpacu untuk mempelajarinya lebih dalam hingga akhirnya Budi memperoleh nilai terbaik di kelasnya sehingga ia semangat untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam. Pada tahun 2015 ia melanjutkan kuliahnya jurusan bahasa Inggris di Universitas Bengkulu. Selepas lulus menjadi sarjana, kemudian Budi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pasca sarjana di Universitas Manchester di Inggris. Setelah lulus S2 di Inggris, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3 di Universitas Lehigh di Amerika. Jadi, jangan pernah kita putus asa dengan sesuatu. Meskipun gagal, kita harus tetap mencoba dan mencobanya untuk meraih cita-cita. Nah, kemudian mari kita membaca puisi tentang perjuangan dalam meraih cita-cita. Puisinya dituliskan pada halaman 105 ya, Nak. Bacakan puisi dengan ekspresi yang sesuai, gunakan intonasi dan artikulasi yang jelas. Dalam membaca puisi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah ketepatan ekspresi atau mimik. Jadi seperti yang sudah dibahas dalam pelajaran sebelumnya, dalam membaca puisi kita harus memberikan ekspresi yang tepat. Ketika puisi itu berisikan sesuatu yang gembira, maka kita harus mengekspresikannya dengan kegembiraan. Apabila itu perjuangan, maka kita harus semangat. Masa iya perjuangan kita loyo membacakan puisinya, begitu pula dengan puisi sedih. Ketika kita membacakan puisi sedih, maka kita harus mengekspresikan kesedihan dalam diri kita. Selain ekspresi atau mimik, kita juga harus memiliki irama puisi yang tepat agar enak didengar. Selanjutnya, kineksi atau gerakan. Kemudian kita juga harus menggunakan intonasi yang tepat agar mudah dipahami oleh pendengar dan agar penonton pun tertarik dalam mendengarkan puisi yang kita bacakan dan makna yang disampaikan pun tersampaikan dengan baik pada penonton. Kemudian kita juga harus memiliki kejelasan artikulasi atau ketepatan dalam melafalkan kata-kata. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi ya, Nak. Itu bisa diingat-ingat. Dan ingat pula di dalam puisi pasti mengandung suatu makna yang tersirat di dalam puisi tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang karya seni. Karya seni tempel itu dibagi menjadi 3, diantaranya adalah kolase, kemudian montase, dan yang terakhir adalah mozaik. Apa itu kolase?
Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Bahan yang digunakan bisa dari alam seperti daun, ranting, biji-bijian, dan lain-lain ya nak. Bisa juga dari bahan olahan lain seperti plastik atau karet. Jadi itu nanti ditempel membentuk sebuah seni karya. Selanjutnya adalah montase. Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan. Jadi biasanya nanti ada polanya gitu, ada gambar, terus nanti ada gambar yang terpisah-terpisah. Kita bisa nyusun di gambar dasarnya itu, gambar-gambar yang terpisah lalu ditempelkan bisa membentuk sebuah cerita atau susunan yang baru. Dan yang ketiga adalah mozaik. Mozaik adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Bisa contohnya membentuk topeng atau membentuk burung hantu atau apa. Nah, kepingan bahan bisa berupa kertas, kulit telur, batu, kayu, dan lain-lain. Kemudian, nah selain itu, pagi hari ini kita juga akan mempelajari tentang peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya 5W1H. Apa aja sih Miss 5W1H? Ada who, where, when, why, sama whom. 1H, H-nya itu apa? How. Nah, peta pikiran ini akan mempermudah kita untuk mengingat dan mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam sebuah cerita. Contohnya seperti ini ya nak. Di sini terdapat Pangeran Diponegoro. Ketika terdapat sebuah cerita tentang Pangeran Diponegoro, kita dapat memetakan pikiran kita. Contohnya, siapakah nama tokoh tersebut? Itu adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian perjuangan yang dilakukan adalah perang melawan penjajah. Kemudian dari mana dia berasal? Kota asalnya adalah Yogyakarta. Kemudian perilaku yang pantas ditiru adalah berani dan pantang menyerah. Jadi ketika kita menemukan cerita tentang Pangeran Diponegoro, kita sudah dapat mempetakan pikiran kita untuk lebih fokus terhadap sesuatu yang penting di dalam cerita. Pertama kita cari nama tokohnya, kemudian apa yang sudah dia lakukan, dari mana dia berasal, dan apa yang bisa kita tiru dari sikapnya. Nah, begitu pula ketika kita ingin membuat sebuah cerita, semisal kita diberikan satu tema yang umum, contohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita dapat mempetakan pikiran kita terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Pertama yang kita harus cari adalah keragaman suku bangsa, kemudian keragaman bahasa, keragaman bangunan adat, makanan tradisional, agama dan kepercayaan, dan yang terakhir adalah keragaman perayaan hari besar keagamaan. Ketika kita sudah mempetakan pikiran-pikiran kita, itu akan mempermudah kita dalam menyusun sebuah cerita atau menangkap dan mengingat informasi penting dari sebuah cerita. Jadi peta pikiran itu penting ya nak dalam memahami atau membuat sebuah cerita. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk semua pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Miss ya nak nanti. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.